Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Baik, kaifa halukum ya ikhwah? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, insyaallah kita akan membahas lanjutan dari marfu'at yang jumlahnya ada sab'ah, yang jumlahnya ada 7, yang mana kita telah menyelesaikan pembahasan marfu'at yang pertama, yaitu fa'il. Marfu'at yang pertama yaitu fa'il, maka kita masuk marfu'at yang kedua yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il. Secara prinsip dasar, naibul fa'il itu mirip pembahasannya, bahkan sangat mirip pembahasannya dengan pembahasan fa'il. Sama persis pembahasannya seperti apa? Fa'il. Maka kunci agar naibul fa'il bisa antum pahami dengan baik, kuncinya apa? Antum pahami fa'ilnya dulu. Kunci bisa paham naibul fa'il, kita harus apa? Pahami fa'il terlebih dahulu. Seperti nanti ketika kita membahas naibul fa'il, bentuknya sama seperti bentuk fa'il. Ada yang zahir, ada yang mutmar. Ada yang zahir, ada yang mutmar. Yang mutmar sama juga seperti fa'il. Nanti ada yang mutmarnya bariz, ada yang mutmarnya mustatir. Dan dari segi i'rab nanti juga sama. Embel-embelnya sama, cuman beda apa? Fi mahalli raf'in, yang sebelumnya fa'ilun. Kalau sekarang fi mahalli raf'in naibul fa'il. Cuman itu bedanya. Hanya nanti perbedaan naibul fa'il dengan fa'il, perbedaannya adalah yang paling mencolok kalau fa'il terletak setelah fi'il ma'lum. Setelah fi'il apa? Ma'lum. Artinya fi'il yang aktif. Sementara naibul fa'il terletak setelah fi'il majhul. Selebihnya pembahasan naibul fa'il sama seperti fa'il. Maka kembali lagi kunci bisa memahami naibul fa'il adalah kita harus pahami dengan baik pembahasan apa? Pembahasan fa'il. Baik, sebelum kita masuk pemanasan dulu. Kemarin kita ada menulis atau kita memberi contoh beberapa doroba, misalnya Muhammadun. Kemudian contoh kedua ada yadribu akhuka. Kemudian contoh ketiga ada qoma gulami. Mana gulami? Waladi. Anak saya. Yang keempat, contoh ada dorob tu. Dorob tu. Yang kelima, terakhir contohnya ada doroba. Semua sudah kita bahas failnya. Nomor 1, 2, 3. Ini yang failnya berbentuk zohir. Berbentuk kelihatan. Apa zohir? Yaitu selain daripada domir.
Adapun nomor 4 dan nomor 5 adalah contoh yang fa'ilnya mudmar. Apa mudmar? Yaitu yang fa'ilnya berbentuk domir. Dan dari mudmar ini, yang 4 dan yang kelima juga berbeda. Yaitu kalau yang nomor 4, domirnya domir yang baris. Kelihatan di situ. Adapun yang doroba, kelima, domir yang mustatir. Domirnya tidak kelihatan. Nomor 1, Pak Jumain yuk. Di Eropa, silahkan. Tulis deh Pak, biar enak ya. Doroba, terus Muhammadnya. Monggo. Doroba. Oh, sebesar-besar Pak, biar muat. Doroba. Fi'lun. Madin. Mabniun. Alal. Kok grogi gitu ya jadinya? Alal. Fathi. Mabniun kurang ya Pak. Ya-nya titiknya. Mabniun alal fathi. La. Halla. Lahu. Minal. 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 I'rab. Itu apa Pak? Ain nama rohnya. Iya. Minal i'rab. Panjang rohnya. Muhammadnya. Doroba sama fi'alunnya kurang titik tuh Pak. Di atasnya, di atas. Doroba sama fi'alunnya. Nah, ya. Muhammadun sekarang. Fa'ilun. Nggak ada fa'il mabni. Nggak ada. Yang mabni itu cuma fi'il madhi. Muhammadun fa'ilun. Setiap fa'il apa? Setiap fa'il apa? Marfu awal. Ya. Ya. Lemah yang apa? Zahiratu. Ala akhir mumtaz. Oleh Rami dibaca coba Pak. Doroba Muhammadun Arabnya. Doroba Muhammad sekarang. Doroba Malik Mabniun ala fathi la mahalla lahu. Tempelin ini. Nah. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Ini Arab yang apa? Nomor 1. Kalau mau kita sempurnakan, wa alamatu rafaihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Boleh. Namun pun sampai ala akhirih juga sudah cukup. Aib asani ayam toyo. Ahmar Pak. Yang beribu akhuka. Oh, usah gede-gede Pak. Ntar mampir ke tetangga ya. Kecil aja. Yang beribu akhuka. Yang beribu fi'alun
Dhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sahih. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nasibi wal jazim. Sahih. Baru wa alamatu raf'ihi, tambah lagi ad-dhammatu. Nah, cukup satu. Ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Kemudian akhuka ala akhirih, khalas lah Bapak, akhuka langsung. Iya. Ngambil jatah tetangga nanti. Akhuka. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anab dhammati li'annahu, di hamzahnya di atas, annahu min nal asma'i khamsati. Cukup sampai situ boleh. Baraklah. Pandri dibaca Pak. Yang beribu akhuka. Tanpa tasdid, lita. Lita jarrudihi nasibi kemudian fa'ilun marfu'un wa alamatul raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhammati li'annahu minal asma'il khamsah. Ini i'rab yang kadar cukup. Kalau kita mau tambahkan boleh di sini. Wa huwa mudhaf. Kenapa? Karena setiap asmaul khamsah pasti susunannya mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa huwa mudhaf. Ka itu boleh ka domirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin wa huwa mudhafun ilaih. Jadi boleh tambahin sampai ka domirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik, nomor 3. Pak Iman yuk. Koma gulami. Buat aswad boleh, Pak. Enggak. Koma. Fi'lun madin
Mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Dan gulamin. Nah, atasan dikit Pak. Gulami fa'ilun na'am marfu'un sahih wa alamatu raf'ihi dhammatu al muqaddaratu. Kalau muqaddarah harus ada apa? Enggak. Kalau niabatan itu bukan tanda asli. Kalau muqaddarah harus ada apa? Mana'a. Opsinya 3 tuh. Mana'a min panjang zuhu mana'a min zuhu riha zoknya naik, zoknya kasih titik sama garis dulu. Mana'a min zuhu riha. Nah, opsinya ada 3. Mana tulisannya? Munasabat panjang. Iya. Alas Pak Iman? Alas. Mana amin zuhuriha al munasabah. Pak Darto dibaca Pak. Qoma ulan qoma fi'lun madin mabniun 'alal fathi la makana lahu min al-i'rabi. Ulan fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu mana'a min zuhuriha al-munasibati. Munasibah atau munasuba? Munasabati. Baik. Harokat muqaddarah penghalangnya ada berapa Pak Darto? Selain munasabah ada berapa? Ada berapa Pak? Bawah. Munasabah 1. Apalagi selain munasabah? Mana amin zuhuriha? Pak Setra kali. Apalagi Pak? Sekol 2. Terus? Zuhur itu ta'adzur. Apalagi Pak Setra? Udah habis. Jadi 3. Yang mana amin zuhuriha, kalau harokatnya muqaddarah nggak bisa kelihatan, itu sebabnya karena munasabah yang ketemu sama domir ya atau siqal terjadi pada isim manqus atau juga at-ta'adzur yang terjadi pada isim maksur. Baik, yang keempat. Nah, mulai dari sini sekarang fa'ilnya yang mutmar, yang berbentuk fa'il. Baik, no yuk, silakan Pak. Huruf tu. Terserah Pak. Sini nggak apa-apa Pak, biar muat ya.
doroba, dorob. Fi'lun madin mabniyun ala as-sukun. Kenapa ala sukun Pak bukan alat domi? Iya, yang dihitung huruf asli yang terakhir yaitu huruf ba. Mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Baik. Tuh, sekarang kita boleh watta'u. Wa-nya nggak usah disertakan kalau kalimat baru. Watta'u. Watta'u domirun mut tasilun. Kemudian ingat siapa dulu? Ini bisa berubah nggak harokannya? Tak. Hah? Bisa berubah nggak? Bisa berubah. Kalau berubah, harokatnya berubah maknanya. Berarti bisa berubah nggak tuh-nya ini? Pak Andri bisa berubah nggak? Iya, kalau kita mau bilang saya memukul, ya jelas ini nggak bakal bisa berubah. Kalau dia berubah berarti berubah arti. Nah, nggak bisa berubah berarti. Mabniun. Mabniun ala dhammi. Kemudian di mahalli raf'in fa'ilun mumtaz. Barakallahu fikum. Pak Mukhtar, dibaca Pak, silahkan. Dorobtu. Darabtu. Darab fi'lun madin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Alif dhamirun muttasilun mabniun ala dhamir fi mahalli raf'in fa'il. Iya, ini Arab yang sederhananya yang kita pelajari. Kalau mau disempurnakan, dorobtu, nah dia kenapa mabniun ala sukun? Boleh ditambahkan dengan kalimat litisalihi. Dia sukun karena nyambung. Nyambung dengan apa? Bidomiri raf'in mutaharrikin. Dia nyambung karena sama domir rafa yang berharokat hidup. Jadi setelah fi ma la mahalla lahu minal i'rab, sebelumnya boleh kita tulis mabniun ala sukun li litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Baru la mahalla lahu minal i'rab. Baik, ini yang fa'ilnya mutmar, namun mutmarnya baris atau kelihatan. Sekarang doroba, Pak Yonoyo, silahkan Pak. Monggo. Doroba, fi'alun, madin, mabniun. Alanya gimana, Bang? Ala apa? Ala al-fathi
Ma'rifah atau nakirah fathihnya? Ma'rifah. Karena fathahnya udah ketahuan. Alal fathi pakai titik faknya. Mabniun alal fathi. Kemudian setiap fi'il madhi la mahalla lahu minal la mahalla lahu minal i'rab. Kepala hamzahnya ya di bawah. Kepala hamzahnya Pak. Sebelum ain lah. Gak usah gemeteran gitu Pak. Ini kan sebenarnya udah ada contohnya. Tinggal nyontek aja di atasnya. La mahalla lahu minal i'rab. Masyaallah. Ayo. Terus filenya mana? Kalau yang mustatir, maka nggak ada paragraf keduanya. Kenapa? Karena filenya nggak kelihatan. Langsung saja disebutkan wafa'iluhu. Pakai wa. Karena kan masih sambung dengan kalimat sebelumnya. Wafa'iluhu. Fa'iluhu. Apa fa'ilnya? Sebutin dulu, apa fa'ilnya? Domir atau zahir? Domirin mustatirun. Domirun domirun. Panjang nggak domir? Panjang. Domirun. Titiknya mana pokoknya Pak? Domirun. Mustatirun. Titiknya di mana taknya Pak? Mustatirun. Iya. Tak. Takdi. Rohu. Apa takdirnya? Takdiruhu. Huwa. Masyaallah. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu. Huwa. Masyaallah. Kenapa tangannya Pak? Masyaallah. Pak Ibrahim Pak, dibaca Pak. Silakan. Iya, boleh pakai fihi. Domirun mustatirun fihi. Atau mau langsung domirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, ini diantara perwakilan garis besar yang kita bahas masalah fa'il kemarin. Satu, sekali lagi, fa'il bentuknya ada dua. Ada yang zohir, ada yang mutmar. Ada yang mutmar atau berbentuk domir. Dan nanti yang domir terbagi lagi menjadi dua. Ada yang domirnya baris, kelihatan, makanya disebutin. Ada juga yang domirnya mustatir, makanya nggak kelihatan, tersembunyi dia. Nah, untuk yang i'rab domir yang mustatir, maka nggak bisa kita sebutkan item keduanya. Kalau yang lain kan atasnya ada dua item, doroba Muhammadun, yadribu akhuka, qoma gulami, dorob sama ta, ada dua item. Karena semuanya
kelihatan. Adapun yang terakhir, itemnya cuma satu. Nah, nanti setelah selesai doroba, tugas kita adalah sebutkan fa'ilnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi takdiruhu huwa. Kalau nanti dorobanya diganti menjadi dorobat. Dorobat. Nah, secara susunan sama. Cuma nanti setelah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi takdiruhu hiya, tambahin tak sukunnya. Tak sukun alamatut ta'nis. Wa ta'u alamatut ta'nis. Ini yang kita bahas waktu itu. Ada soal, Pak? Sampai sini dulu. Ada soal? Oke. Tidak ada? Nah, sengaja saya minta kita bahas seperti ini karena modal terbesar kita bahas naibul fa'il adalah apa? Harus mungkin fa'ilnya dulu. Kalau fa'ilnya lupa, ngeblank, nanti naibul fa'il yang ngebahas dari awal lagi. Nanti kita persiapkan dulu bahannya, pemanasannya, baru kita masuk ke masalah naibul fa'il. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang telah kita bahas, kita membahas sebuah kaidah penting. Yaitu apa? Kaidah pentingnya bahwa fa'il dia wajib terletak setelah fi'il. Jadi fa'il wajib hukumnya terletak ba'da fi'il. Wajib terletak setelah fi'il. Kalau ada kata yang dia secara terjemahan pelaku, memang pelakunya, pelaku yang mukul, pelaku yang makan, pelaku yang nulis, tapi letaknya sebelum fi'il. Maka kalau sebelum fi'il, meskipun dia pelaku, secara terjemahan dia nggak disebut sebagai fa'il. Tapi sebagai apa? Sebagai mubtada. Misalnya, kita katakan di sini, misalnya, zahaba Muhammadun. Apa maknanya? Muhammad telah pergi. Muhammad telah pergi. Muhammad pelaku. Namun di sini pelakunya Muhammad sah tidak sebagai fa'il. Sah. Kenapa? Karena terletak setelah fi'il. Namun kalau kita katakan Muhammadun zahaba. Secara makna apa? Sama juga secara makna Muhammad telah pergi. Pelakunya siapa? Pelakunya Muhammad. Tapi dalam hal ini Muhammad sebagai fa'il bukan? Bukan. Kenapa? Karena terletak sebelum fi'il. Terletak sebelum fi'il. Nah, kalau dia terletak sebelum fi'il, jadi apa Pak Romi? Jadi mubtada. Nah, tinggal nanti kalau udah ketahuan Muhammad letaknya sebelum fi'il, berarti dia mubtada. Nah, tinggal kita katakan bahwa fa'ilnya mana nih? Iya, fa'ilnya domir mustatir. Maka kalau kita mau i'rab Muhammadun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Li'annahu ismun mufrad. Nah, nanti dhahaba i'rabnya sama kayak doroba. Dhahaba i'rabnya sama seperti doroba. Ketika kita sebutkan wa fa'iluhu, apa fa'ilnya? Domirun mustatirun. Fihi takdiruhu huwa. Nah, karena ini dalam sebuah kalimat, takdiruhu huwa, boleh kita katakan ya'udu. Mana ya'udu? Yarji'u. Mana ya'udu? Yarji'u. Ada ya'udu, raja'a, yarji'u. Raja'a, yarji'u. Nah, ya'udu, jadi huwanya ini, ya'udu kembali, ila Muhammadin. Jadi setelah kata huwa, kalau udah ada sebuah kalimat, sudah ketahuan, maka boleh kita tambahkan ya'udu ila, nanti sebutin kembalinya kemana. Kalau di sini misalnya disebutkan at-talibu jalasa. At-talibu jalasa. Maka ketika kita i'rab jalasa sama seperti ini,
Nah, pada saat fa'il kita katakan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi taqdiruhu huwa ya'udu ila at-talibi. Ya'udu ila at-talibi. Jadi disebutin boleh. Kembalinya kemana? Agar nggak rancu dengan pelaku-pelaku yang lainnya. Type ini berikutnya. Jadi fa'il kalau pelaku dalam bahasa Arab, kalau dia mau sah sebagai fa'il, wajib letakkan di mana? Setelah fi'il. Kalau dia sebelum fi'il, meskipun terjemahannya pelaku, ya dia ngelakuin, maka dia nggak sah sebagai fa'il. Ini berikut yang kita bahas. Kemudian juga yang kita bahas adalah untuk bisa memahami naibul fa'il dari fa'il-fa'il yang mutmar. Fa'il-fa'il yang mutmar. Apa mutmar? Yang berbentuk domir. Tadi kita sebutkan bentuk mutmar ada berapa? 2. Ada yang mutmarnya baris, ada yang mutmarnya mustatir. Nah, yang mutmar di sini, baris dan mustatir, kita katakan mayoritas domir adalah baris. Mayoritas fa'il yang domir adalah apa? Yang baris, yang kelihatan. Seperti dorobtu, wadorobta, wadorobti, wadorobtum, dorobtuma, dorobna, dorobu, itu semuanya domir yang apa? Baris. Yang domir, yang fa'il domirnya mustatir, cuman ada berapa? Cuman ada 2, yaitu domir huwa dan domir hiya. Jadi kalau kita temukan domir huwa, doroba, atau domir hiya, dorobat, jalasa, jalasat, maka fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir. Fa'ilnya mustatir. Tapi kalau selain huwa, selain hiya, kayak dorobtu, dorobti, dorobta, dorobu, dorobna, dorobtum, dorobtunna, maka kita katakan fa'ilnya domir yang baris. Kalau baris, konsekuensinya apa? Maka taknya ini atau nunnya nanti disebutkan sebagai domirun mutasilun mabniun ala misalnya ad-dhammi, alal fathi, atau alal kasri, atau alal sukun, baru fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi dari sekian fa'il yang domir, mayoritasnya adalah apa? Baris, yang kelihatan. Sementara yang mustatir cuma berapa? 2, yaitu doroba, domir huwa, atau dorobat, domir hiya. Domir huwa atau domir hiya. Ini berikutnya, masalah penting. Jadi, 2 ini dia mustatir. Artinya, fa'ilnya tidak kelihatan. Domirnya nggak kelihatan. Halo, sekolah? Baik. Kemudian satu lagi terakhir. Mana tulis? Nah, pada saat kita membahas fa'il yang baris, yang kelihatan, kita menemukan 2 contoh fa'il yang domir baris yang ada embel-embel 2 huruf mim. Ada 2 apa? 2 huruf mim. Yaitu pada kata do, rob, tum, dorobtum, ada mimnya. Satu lagi, dorobtuma. Dorobtuma. Juga sama ada huruf mimnya. Dorobtum ada apanya? Mimnya. Dan dorobtuma juga ada mimnya. Nah, di sini kita nggak boleh terkecoh. Walaupun dia sama-sama mim, meskipun sama-sama setelah domir yang baris, yang sebagai fa'il, meskipun bentuknya juga mirip, namun dia keberadaannya, fungsinya berbeda. Kalau yang atas, dorobtum, sebagai apa Pak Andri? Domir mustatir. Nah, mim musyaddadah bertasydid. Wawu jamak itu mim bukan wawu.
Apa kira-kira Pak Andri mimnya? Mimnya sebagai alamatul jam'i. Jadi mimnya ini dia sebagai alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Atau boleh juga alamatun li jam'id dukur. Alamatun li jam'id dukur. Itu tanda bagi jamak muzakkar. Masya Allah. Terus kalau yang dorob tuma, Pak Mukhtar, mimnya sebagai apa, Pak? Dorob tuma, ya mimnya sebagai apa? Alifnya musanna, yang ditanya mimnya. Iya, disebut apa? Iya, mim harfun lil aimat atau harful aimat ya. Jadi mimnya ini dia sebagai harful aimat atau harful lil aimat. Apa harful aimat, Pak Mukhtar? Iya, huruf sandaran. Kenapa disebut huruf sandaran, Pak Setra? Fathah. Terus kenapa mimnya ditaruh di situ? Kan taknya bisa diganti dengan alif, misalnya diganti dengan fathah. Enggak, itu mim aslinya sukun itu yang dahabata. Pak Romidah. Kenapa harus ada mim di situ? Masya Allah. Pak Ibnu, kenapa Pak? Kenapa? Memudahkan pengucapan. Kayaknya nggak disebutin pas ngajar kemarin deh. Abu Fauzan, kenapa Abu Fauzan? Huruf alif. Kenapa harus ada mim di situ? Kenapa harus ada sandaran? Kenapa butuh sandaran si alifnya? Emang nggak bisa tanpa mim begitu? Mas, Pak Romi, udah ditanya belum tadi? Udah. Oh, udah. Pak Imanda, kenapa Pak? Harus ada mim di situ. Karena asalnya tidak bisa dibaca. Asalnya tulisannya itu dorob itu ada alifnya aja. Nah, maka supaya bisa dibaca karena alifnya itu sukun, ya. Maka ulama menambahkan huruf memerlukan huruf yang berharokat, ya. Dan itu adalah yang ditambahkan adalah mim yang berharokat sehingga bisa dibaca. Iya, sebenarnya Pak Setar tadi hampir benar, cuman kurang pas. Yaitu kenapa mim imatnya harus ada? Kenapa mim harful aimat harus ada? Karena dorob tuma itu di ujungnya huruf apa? Alif. Alif itu fungsinya sebagai musanna. Alif musanna. Nah, alif itu harokatnya apa? Sukun. Sementara fa'ilnya tu harokatnya apa? Tu-nya harokatnya apa? Dhamma. Nah, maka
alif ini nggak akan bisa dibaca, nggak akan bisa terbaca jika huruf sebelumnya dhammah. Maka agar alifnya bisa terbaca, dia butuh apa? Sandaran, butuh penopang sehingga alifnya itu bisa terbaca. Nah, untuk bisa terbaca para ulama berijtihad menaruhlah di situ huruf mim dan atas kebutuhan alif ditaruhlah harokat fathah di situ agar alifnya bisa dibaca sehingga jadilah dorob tuma. Asalnya dorob tu'e misalnya atau tua misalnya. Itu kan nggak bisa dibaca jadinya. Maka ditaruh mim di situ buat sandaran, buat penopang. Nah, maka sehingga mimnya itu disebut mim aimat, mim aimat. Udah ingat lagi? Nah, kenapa ini harus dibahas nanti pas naibul fa'il ketemu lagi masalahnya. Dan nanti di Jurumiyah atau di Tuhfah Ushobiyah atau di kitab syarah Jurumiyah manapun, penulis itu nggak akan membahas panjang lebar pada masalah naibul fa'il. Bagaimana penulis membahas panjang lebar masalah fa'il. Jadi naibul fa'il nggak dibahas lagi. Kenapa? Karena eman-eman sayang, kata penulisnya, udah dibahas panjang lebar, terus dibahas lagi pembahasan yang sama. Jadi naibul fa'il pembahasan persis sekali dengan apa? Dengan fa'il. Ini perbedaan antara mim yang ada di dorob tum dengan dorob tuma. Ya, satu lagi dah, sebelum kita istirahat. Terakhir, yang tidak disebutkan oleh penulis di dalam Al-Ajurumiyah adalah domir hiya, domir huma, namun untuk mu'annas. Huma yang muzakkar disebutin zahaba. Namun kalau yang mu'annas, humanya zahabata tidak disebutkan. Jadi yang tidak disebutkan di Al-Ajurumiyah di situ contoh domir huma mu'annas dengan contoh dorobata. Nah, dorobata dia kita sebutkan waktu itu asalnya adalah dorobat yang domir hiya, ini aslinya domir hiya. Kemudian jadi musanna harus ditambah dengan alif. Harus ditambah dengan alif. Karena musanna itu identik dengan apa? Alif. Nah, pertanyaannya, kenapa tak di sini, tak taknis ini yang asalnya harokat sukun, kemudian berubah jadi fathah. Kenapa Pak Darto? Tanya sukun, pas saat dorobat, jalasat, domir hiya kok sukun, pada saat domir huma, dorobata,